Halo sahabat, kembali lagi di channel Cici Tales. Aku doain kalian semuanya sehat-sehat aja ya. Siapkan cemilan, headset, dan mantapkan posisi nonton kalian, karena film yang bakal kita bahas kali ini juga nggak kalah seru dari film-film sebelumnya. Film yang bakal kita bahas kali ini berjudul Those Who Wish Me Dead, yang dirilis pada Mei 2021. Film yang dibintangi oleh Angelina Jolie, Nicholas Hoult, dan banyak lagi aktor lainnya ini menceritakan seseorang yang sangat berperan penting dalam menyimpan rahasia sebuah perusahaan dan dijadikan sebagai target pembunuh bayaran. Bagaimanakah tokoh-tokoh penting di dalam film ini berusaha untuk menyelamatkan tokoh utama kita? Penasaran dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis ya! Film berawal dengan diperlihatkannya dua orang pria. Sepertinya ini adalah dua orang pria yang bekerja di pemadam kebakaran yang mengatakan kalau rumah yang dia kunjungi saat ini adalah rumah yang dilaporkan mengalami kebocoran gas. Mereka berdua ingin memastikan dan meminta izin kepada wanita pemilik rumah ini untuk mengeceknya. Dan oh ya, nama dari kedua pria ini adalah Jack dan Patrick. Mereka berdua lalu meninggalkan rumah tersebut dan boom, tahukah kalian kalau mereka berdua adalah pembunuh bayaran? Scene lalu berpindah kepada sebuah rumah di Florida di mana kita diperlihatkan seorang bapak bersama anaknya. Anaknya ini bernama Connor. Bapak ini merupakan seorang akuntan di perusahaannya dan dia lalu menonton berita pagi hari. Dia mendapati bahwa rumah atasannya sudah dibom. Di berita pun disampaikan kalau itu bukanlah ledakan biasa. Berkemungkinan orang-orang yang berada di rumah tersebut menjadi target pembunuhan. Bapak itu pun bergegas membawa putranya untuk diantarkan ke sekolah, lalu dia pun malah mengubah haluan mobilnya dan membawa putranya kabur bersamanya. Dia benar-benar terlihat sangat waspada karena dia takut diikuti oleh orang-orang yang sekiranya juga bakal membunuh dirinya dan putranya ini. Connor tentunya dibuat terheran-heran dengan sikap ayahnya karena ayahnya mengajak dirinya bolos dan juga dilarang untuk menggunakan telepon. Scene selanjutnya berpindah kepada hutan yang sangat luas, yaitu hutan Montana, di mana di sana juga terdapat pelatihan para pemadam kebakaran, juga para polisi hutan. Beberapa di antara mereka ada juga tokoh utama kita. Wanita ini bernama Hannah dan yang ini adalah Ethan. Hannah bersama timnya mereka adalah para pemadam kebakaran hutan dan Ethan ini adalah polisi sheriff setempat. Lalu ini adalah rumah dari bapak dan anak yang tadinya kabur. Ternyata di dalam rumah mereka sudah terdapat dua orang pembunuh bayaran tadi, yaitu Jack dan Patrick. Ternyata mereka berdua memang mengincar incaran selanjutnya, yaitu bapak akuntan tadi bersama putranya. Kedatangan kedua pembunuh bayaran ini sepertinya sudah dicurigai dari awal oleh bapak tadi. Lalu mereka berdua pun mencari tahu kemana kira-kira bapak tadi itu kabur. Mereka lalu mencurigai suatu tempat, yaitu tempat pelatihan sekolah sintas. Di mana di foto tersebut kalian bisa melihat polisi yang berada di sebelah kanan itu adalah Ethan. Bapak ini pun ditanyai berbagai pertanyaan oleh putranya yang penasaran kemana mereka akan kabur dan mengapa. Bapak ini pun menjelaskan sedikit demi sedikit kepada putranya kalau beliau adalah seorang akuntan forensik dan memiliki info-info penting dari sebuah perusahaan juga tentang kebusukan sebuah pemerintah. Mereka juga tidak bisa mempercayai kepolisian atau melapor kepada polisi. Kasus yang ditangani oleh ayahnya ini melibatkan tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan, jadi mereka tidak bisa mempercayai orang-orang begitu saja. Dan Ethan ini adalah polisi sheriff setempat. Dia sekarang sedang pulang ke rumah dan menemui istrinya yang sedang hamil. Istrinya ini bernama Allison. Istrinya sekarang sedang hamil 6 bulan. Lalu ketika malam tiba, mereka pun mendapatkan sebuah telepon. Ternyata itu adalah telepon dari akuntan tadi yang merupakan iparnya Ethan. Sepertinya Bapak Owen dan anaknya tadi akan meminta bantuan kepada Ethan. Kita lalu diperlihatkan scene selanjutnya. Ini adalah Hannah yang merupakan seorang pemadam kebakaran hutan dan dia juga adalah seorang pemantau yang tinggal di menara pengawas. Keesokan harinya kita diperlihatkan ini adalah Owen, yaitu akuntan yang tadinya kabur bersama putranya. Dia sedang mencatatkan sesuatu, yaitu semua rahasia-rahasia yang sudah dia simpan dan nantinya kertas itu akan diserahkan kepada putranya. Owen ingin anaknya menyerahkan kertas tersebut kepada seseorang yang benar-benar ia percayai. Untuk kalian ketahui ya, Ethan ini adalah iparnya dari Owen, yang mana berarti anak kecil tadi yaitu Connor adalah keponakannya Ethan. Sedangkan Hannah sekarang ini dia berada di menara pengawas. Dia memantau keadaan sekitar seperti kecepatan udara atau adanya kilat yang menyambar, hanya untuk berjaga-jaga jika seandainya terjadi sewaktu-waktu kebakaran hutan yang mendadak.
Hannah ini dulu sempat mengalami trauma karena pada masa lalu ketika dia memadamkan kebakaran hutan, dia sempat tidak bisa menyelamatkan 3 orang anak kecil. Dan itu menimbulkan rasa bersalah di dalam dirinya sampai saat ini. Sementara itu, Owen dan anaknya Connor sedang melanjutkan perjalanan untuk kabur menyelamatkan diri mereka. Namun, ke arah mana mereka hendak menyelamatkan diri itu sudah diketahui lebih awal oleh 2 orang pembunuh bayaran ini. Mereka berdua malah sudah lebih duluan sampai di jalur ini untuk bersiap-siap menyerang Owen dan putranya Connor tanpa sepengetahuan mereka. Sepertinya musibah bakal berjalan serentak karena di scene 1 ini Hannah juga sedang memantau dan sepertinya terjadi petir dan kilat di beberapa titik, termasuk di tempat di mana dia berada sekarang ini, sehingga itu memutuskan alat komunikasi. Dan ketika Hannah berusaha untuk kabur, dia sepertinya terburu-buru dan malah membuat dirinya terjatuh ke bawah. Lalu kepada scene selanjutnya, ketika Owen, bapak akuntan yang membawa putranya untuk kabur ini, mereka melewati seseorang yang terlihat lagi kesusahan dengan ban bocor, tetapi ternyata itu adalah pembunuh bayaran yang menyerang mereka. Tembakan bertubi-tubi membuat Owen tidak bisa mengendalikan laju mobilnya, sampai ketika dia mendapatkan tembakan membuat dirinya malah menabrak pembatas jalan. Mobil mereka pun lalu terjun bebas ke jurang dan menabrak sebuah batu sampai akhirnya mobil mereka berhenti. Ya, walaupun mereka sudah berdarah-darah dan luka-luka, mereka masih selamat. Owen lalu menyuruh putranya Connor untuk pergi kabur keluar sana dan bersembunyi tanpa adanya suara. Ikutilah arah sungai yang nantinya arah sungai itu akan menuju perkotaan. Dan lalu bapak ini menyerahkan sebuah kertas yang tadi dia sudah tulis sebelumnya untuk diserahkan kepada putranya agar diserahkan ke stasiun televisi. Ayahnya lebih ingin anaknya selamat daripada mereka berdua sama-sama mati dibunuh oleh pembunuh bayaran yang mengejar mereka. Connor yang sudah berhasil keluar dari mobil tersebut, dia pun melihat dengan mata kepalanya sendiri ayahnya dibunuh membabi buta. Yang dilakukan oleh kedua orang pembunuh bayaran ini juga tidak berjalan mulus. Mereka malah disamperin oleh seorang pengendara yang ternyata wanita ini juga dibunuh oleh pembunuh bayaran tersebut. Connor berusaha mengikuti kata ayahnya, yaitu pergi kabur sejauh mungkin dan mengikuti jalur sungai. Sementara itu, Ethan yang sedang patroli mendapati lokasi kejadian kecelakaan. Dia juga melihat pembatas jalan yang rusak, yang ternyata di bawah sana itu adalah sepertinya mobil iparnya. Sedangkan Jack dan Patrick yang dihubungi oleh bos mereka pun malah dimarahi karena kerja mereka tidak mulus. Karena sepertinya apa yang terjadi di belakang sana sudah masuk dalam berita setempat. Karena berita di radio setempat mengatakan ada terjadi kecelakaan yang membuat 2 orang mati. Scene selanjutnya berpindah kepada Hannah. Tiba-tiba dia bertemu dengan Connor yang sedang dalam perjalanan menyelamatkan diri. Dia heran melihat anak kecil tersebut sepertinya tersesat namun malah berlari menjauhinya. Tentunya Hannah sebenarnya ingin membantu. Dan menanyakan bagaimana mungkin seorang anak bisa tersesat di dalam hutan seperti ini. Dan Connor yang sudah diperingatkan oleh ayahnya untuk tidak mempercayai siapapun begitu mudah, tentunya dia berusaha untuk kabur. Hannah yang melihat Connor itu tidak ingin dibantu dan hanya ingin kabur begitu saja, Hannah pun menunjukkan arah jalan ke kota yang begitu jauh. Ya udah, kalau ingin kabur silahkan, kata Hannah. Mendengar hal itu, Connor sepertinya menyadari kalau Hannah itu bukanlah orang jahat. Dia pun berbalik meminta bantuan kepada Hannah. Connor sangat membutuhkan alat komunikasi untuk menghubungi stasiun televisi seperti yang diwasiatkan oleh ayahnya. Sedangkan kedua orang pembunuh bayaran yaitu Jack dan Patrick yang sedang dihubungi oleh bosnya, mereka diwanti-wanti oleh bosnya karena berita yang terdengar di radio hanya ada kematian seorang wanita yang membawa mobil dan juga seorang pria di dalam mobilnya yang masuk ke dalam jurang. Tidak ada berita kematian atau laporan tentang adanya seorang anak kecil yang berkemungkinan anak kecil itu sudah berhasil kabur dan memiliki salinan rahasia dari ayahnya. Jadi target mereka selanjutnya adalah untuk mendapatkan anak kecil tersebut. Kedua orang pembunuh bayaran ini lalu menyamar sebagai polisi FBI dan mereka membuat polisi hutan setempat untuk sibuk dengan kebakaran yang mereka buat seperti sekarang ini. Mereka ingin mengalihkan perhatian polisi hutan sementara mereka hendak mencari keberadaan anak kecil tadi. Kebakaran itu pun ternyata juga disadari dari kejauhan oleh Ethan yang sedang patroli. Sementara itu, Hannah yang sekarang ini sudah berada di menara pengawas membawa Connor. Mereka ternyata tidak bisa menggunakan telepon atau alat komunikasi karena sebelumnya menara tersebut sempat tersambar oleh petir.
Connor pun dibuat bersedih karena pada kenyataannya dia sudah kehilangan ayahnya. Dia pun diberikan amanat oleh ayahnya kalau dia akan memberikan informasi kepada seseorang yang benar-benar bisa dia percaya. Lalu Connor pun memberikan lembaran kertas yang tadinya diberikan oleh ayahnya, lalu kertas itu pun dibaca oleh Hannah. Hannah yang terkejut membaca lembaran-lembaran kertas tersebut, dia pun memastikan di mana sebelumnya Connor berada. Mendengar hal itu, Hannah pun memutuskan bahwa mereka tidak akan berangkat malam itu, namun berangkat saat itu juga. Saking pentingnya apa yang harus mereka sampaikan ke media atau televisi. Padahal di luar sana sudah mulai terjadi kebakaran hutan yang amat sangat besar. Malam hari pun tiba. Ini adalah Allison, yaitu istrinya Ethan tadi yang sedang hamil 6 bulan. Dia mengira kalau suaminya sudah pulang. Mereka berdua ngaku-ngaku kalau mereka ada keperluan untuk bertemu dengan Ethan. Dan Allison yang menyadari adanya keanehan dari 2 orang polisi yang mengaku FBI itu, dia pun malah menyerangnya. Nggak taunya 2 orang lelaki ini malah menyerang balik tanpa mengetahui kalau sebenarnya Allison itu adalah wanita hamil. Jack yang tidak ingin menyakiti Allison, dia pun menanyakan tentang apakah ada keberadaan anak kecil yang tadinya mungkin akan pergi ke sini. Karena yang mereka curigai sebelumnya, anak kecil bersama ayahnya itu akan kabur ke rumahnya Ethan. Allison yang sempat diancam hendak dicongkel matanya, tentunya dia ketakutan dan mengatakan kalau dia akan memberikan informasi dengan menelpon suaminya terlebih dahulu. Lalu dia pun menelpon suaminya dan memberikan kode-kode atau isyarat kalau sebenarnya dia dalam keadaan bahaya. Allison kembali malah diserang oleh kedua orang pembunuh bayaran ini. Untungnya dia dengan sigap mampu membela diri dengan menggunakan semprotan gas yang bisa meneruskan api sehingga membuat Jack terbakar. Allison lalu menggunakan kesempatannya untuk berusaha kabur. Bukan gampang perjalanan Hannah bersama Connor pada malam hari ketika mereka melewati padang rumput karena pada situasi malam itu sesuai yang sudah dipantau oleh Hannah pada siang hari. Mereka berlari bergantian, namun akhirnya mereka berhasil menyelamatkan diri walaupun Hannah sempat terserang petir dan itu membuat Connor ketakutan. 2 orang pembunuh bayaran ini mendapati kalau Ethan sudah kembali ke rumah karena dia khawatir dengan keadaan istrinya. Temannya Ethan sudah dilumpuhkan, lalu Ethan sendiri disuruh untuk menanggalkan seluruh senjatanya. Ethan ditanyai tentang keberadaan anak tersebut. Ya, sebenarnya Connor itu adalah keponakannya Ethan. Tentunya Ethan mengatakan kalau dia belum menemukan anak tersebut. Pencarian para polisi sempat terhenti karena terjadi kebakaran hutan. Jadilah akhirnya Ethan pun dipaksa untuk melakukan pencarian bersama mereka berdua. 2 orang pembunuh bayaran ini membawa Ethan kembali ke lokasi TKP, di mana di dalam mobil tersebut masih terdapat jasadnya ayah Connor. Dia pun melihat-lihat lalu menyisir sepanjang sungai. Dia mendapati jejak kaki, yang mana itu adalah jejak kakinya Connor. Ethan berusaha untuk menutupi jejak tersebut, namun dia malah ketahuan oleh 2 orang pembunuh bayaran ini. Ethan pun mengatakan untuk apa dia membantu 2 orang pembunuh bayaran ini. Toh pada ujung-ujungnya nanti dia juga bakal dibunuh. Mengapa nggak dibunuh sekarang aja? Ethan malah diancam kembali dan disuruh untuk mau bekerja sama, kalau tidak istrinya nanti bakal dibunuh. Sementara itu, Hannah dan Connor yang sekarang sedang dalam perjalanan menuju kota, mereka melihat kebakaran hutan yang sangat besar. Mau tidak mau mereka harus kembali balik kanan dan kembali ke menara pengawas. Allison yang berhasil kabur sembunyi, dia pun mendapati sebuah alat pelacak di mana keberadaan suaminya bisa dia lacak. Tanpa memikirkan keadaannya yang sekarang ini sebenarnya sedang hamil, dia pun berusaha untuk mencari di mana keberadaan suaminya. Scene lalu kembali berpindah kepada Hannah dan Connor yang sudah kembali ke menara pengawas. Dia pun melihat ada cahaya dari luar sana. Dengan menggunakan teropongnya dari kejauhan, Hannah melihat ada temannya yaitu Ethan, namun dia dikawal oleh 2 orang yang memakai senapan. Dan dia menanyakan kepada Connor, apakah Connor melihat 2 orang pembunuh yang sudah membunuh ayahnya. Connor pun menggunakan teropong tersebut dan mengiyakan kalau 2 orang itulah yang sudah membunuh ayahnya. Ethan pun diancam dan disuruh untuk pergi ke atas menara itu seorang diri untuk memastikan apakah ada orang yang bersembunyi di dalam menara pengawas tersebut. Jika ada anak kecil itu di atas, maka Ethan wajib untuk membawa anak itu turun ke bawah. Namun jika tidak ada siapa-siapa di atas sana, maka Ethan harus membakarnya. Itu untuk memastikan kalau Ethan tidak berbohong kepada mereka berdua. Itu namanya Ethan diberikan pilihan yang sangat sulit. Ethan sudah sampai di atas menara pengawas dan memang tidak ada sahutan apapun dari dalam sana. Namun dia membuka pintu itu dan mengatakan siapapun yang berada di ruangan ini tolong tetap bersembunyi. Dia yakin kalau Hannah berada di ruangan tersebut.
Ternyata memang benar Hannah dan Connor sedang bersembunyi. Lalu tanpa dia ketahui, di luar sana pembunuh bayaran itu salah satunya yaitu Patrick sedang pergi ke atas pohon untuk memantau apa yang sedang dilakukan oleh Ethan di dalam menara pengawas. Dia pun melihat Ethan sedang menggerakkan mulutnya seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang. Akhirnya pembunuh bayaran ini yang yakin dengan keberadaan beberapa orang di dalam menara tersebut, mereka berdua lalu menembakkan senapan mereka dan membuat orang-orang yang berada di menara tersebut kewalahan. Ethan sempat tertembak dan terjebak di dalam bangunan menara pengawas tersebut, sedangkan Hannah berhasil membawa Connor kabur. Jack, yaitu pembunuh bayaran yang tua, dia tetap berada di dekat menara pengawas dan dia pun malah baku tembak dengan seorang wanita yang ternyata itu adalah istrinya Ethan yang membawa senapan. Sedangkan Patrick, yang pembunuh bayaran yang muda, dia pun lalu berlari ke dalam hutan mengejar kemana perginya Hannah bersama Connor. Sempat terjadi baku tembak antara Allison, yaitu istrinya Ethan, bersama Jack. Namun akhirnya Jack yang sudah kewalahan tidak lagi bisa menyerang balik. Dia pun lalu mati di tangannya Allison. Hannah tidak ingin mereka berdua sama-sama menjadi korban. Dia ingin menyelamatkan Connor. Lalu dia pun memberikan instruksi kepada Connor untuk berlari sejauh mungkin, yaitu 100 yard menuju api, lalu belok kiri terus lari sampai tiba di anak sungai. Dan dia pun menyuruh Connor untuk memendamkan dirinya ketika berada di sungai tersebut. Ethan masih berada di menara pengawas. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia mengalami luka tembak. Akhirnya istrinya datang menjemputnya. Mereka masih bersyukur masih bisa kembali bertemu dalam keadaan baik-baik saja, ya walaupun Ethan mengalami luka tembak serius. Ditambah lagi mungkin mereka tidak akan bisa bergerak jauh karena api kebakaran di hutan tersebut sudah mendekati menara pengawas. Hannah hanya memiliki senjata kapak di mana dia sekarang sedang bersembunyi, dan lalu selanjutnya terjadilah baku hantam di antara Hannah dan Patrick. Tanpa ampun, Patrick ini tetap saja meninjunya dan menggebukinya sampai sudah babak belur. Connor yang tidak tega meninggalkan Hannah seorang diri, dia pun lalu mengalihkan perhatian si pembunuh bayaran, dan itu membuat pembunuh bayaran mendekatinya. Tanpa dia sadari, ternyata Hannah masih bangkit di belakang sana dan menebaskan kapak yang ia miliki ke punggung dari pembunuh bayaran tersebut. Api sudah semakin menjalar, ditambah lagi angin yang kencang membuat api tersebut mendekati mereka. Mereka berdua berusaha kabur, sementara pembunuh bayaran itu dibiarkan begitu saja. Dia tidak dibunuh, melainkan dia dibiarkan merasa kesakitan dengan api yang membakarnya. Sedangkan Ethan bersama istrinya Allison, mereka berdua menikmati waktu yang tersisa. Mereka sama-sama tidak lagi bisa melakukan apa-apa. Dengan menggunakan tabung oksigen yang tadi dibawa oleh Allison, mereka berusaha untuk tetap bernafas di tengah kabut asap kebakaran. Scene kejar-kejaran di antara api kebakaran yang mengejar Hannah dan Connor, sampailah akhirnya mereka berdua di sungai dan membenamkan diri mereka ke dalam air sungai tersebut. Mereka pun mengambil nafas lalu memendamkan diri kembali ke dalam air, dan mereka lakukan secara berulang sampai akhirnya pagi pun tiba dan sudah tidak terlihat lagi kebakaran seperti kebakaran besar semalam. Sementara itu Allison dan Ethan yang berada di menara pengawas sudah penuh kabut, dan sepertinya Allison menyadari kalau suaminya sudah tidak lagi bernafas. Para polisi hutan dan para pemadam kebakaran pun mengerahkan kekuatan mereka, dan mereka melihat masih ada orang yang selamat. Mereka lalu turun ke bawah. Ternyata itu adalah Hannah bersama seorang anak kecil. Mengapa ya mereka nggak menerjunkan para penyelamat pada malam hari ketika kebakaran? Mungkin karena itu adalah kebakaran hutan yang mereka kira kalau tidak akan ada korban, ya seperti korban manusia kalau terjadi kebakaran di perkotaan. Dan mereka berusaha untuk menyelamatkan suaminya Allison yaitu Ethan, namun semuanya sudah terlambat. Sementara itu Hannah dan Connor lalu segera diberikan bantuan medis. Hannah berjanji kalau dia akan membantu Connor semampunya dan akan mencarikan solusi bersama-sama. Sesuai dengan wasiat yang disampaikan oleh ayahnya Connor, kalau kertas tersebut yang memiliki rahasia dari perusahaan ayahnya harus diserahkan ke media televisi. Mungkin saja rahasia tersebut tidak bisa diserahkan kepada pemerintahan atau kepolisian karena pemerintahan tersebut memiliki rahasia yang busuk. Beberapa stasiun televisi pun didatangkan juga dengan kameramen dan reporter. Tapi sampai akhir film kita tidak diberitahukan sebenarnya apa rahasia yang dimaksudkan. Namun inti dari film ini ketika mereka melakukan misi penyelamatan, mereka pun berhasil sampai akhirnya menyelamatkan Connor dan sampai mereka menyelamatkan informasi tersebut.
Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya karena video-video selanjutnya bakalan selalu menarik untuk kalian tonton. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye.